Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Yang masih tetap belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anakku, jangan lupa agar pandemi ini segera berakhir, selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tidak lupa senantiasa berdoa. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Masih ingat ya, ada berapa rukun iman? Iya, rukun iman ada 6. Di antaranya percaya atau meyakini adanya qada dan qadar. Yuk, rukun iman ada 6. 1 pada Allah, 2 malaikat, 3 kitab Allah, 4 Rasulullah, 5 hari akhir, 6 qada qadar, itulah rukun iman. Nah, hari ini kita belajar tentang qada dan qadar. Anak-anakku, selama ini kalian pernahkah berpikir kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Bukannya di Jepang, Cina, Amerika, dan segala negara yang menurut kalian itu lebih hebat. Gak tahu kan? Dan kenapa kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki ataupun sebagai orang perempuan? Nah, itulah yang dinamakan qada Allah. Anakku sekalian, kita belajar pengertian qada. Qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan Allah. Sedangkan qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah lah yang menentukan, yang menghendaki kita terlahir dari ayah dan bunda yang saat ini. Jadi kita tidak bisa merubahnya. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketetapan, ketentuan, dan kehendak Allah. Anak-anakku, kemudian apakah hubungan antara qada dan qadar? Apa hubungannya ya? Nah, qada dan qadar itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tidak boleh ikut qada saja, meyakini qadar saja, tidak. Qada itu diibaratkan rencana atau planning kita, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Yuk, contoh qada ini. 1. Masih ingat ya? Adanya pergantian siang dan malam. Itu rencana Allah. Yang kedua, yaitu
adanya kematian pada setiap makhluk. Apa kita bisa merencanakan aku akan mati 100 tahun lagi? Tidak bisa. Sedangkan yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet selalu pada porosnya. Sedangkan yang keempat, yaitu matahari terbit dari sebelah timur dan akan tenggelam di sebelah barat, bukan? Nah, itu semua adalah qada Allah. Sedangkan contoh qadar yang perlu kalian ketahui yaitu seperti 1. Jika ingin menjadi juara kelas, apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak belajar, rasa ingin tahu, pengalaman kita tidak akan berkembang. Bisa-bisa jika malas belajar, kita pastinya tidak akan sukses. Benar nggak? Yang kedua, sama. Ketika kita ingin hidup sukses, ayo kita harus berusaha dengan tekun, dengan giat, agar apa yang kita hasilkan juga maksimal. Apapun yang menjadi keinginan, cita-cita agar selalu tercapai, kita juga selalu harus rajin berdoa serta pantang menyerah. Ya, jadi dokter juga begitu, tetap harus rajin. Begitu juga dengan kalian yang menginginkan agar bisa menghafal Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Makanya harus rajin murojaah, sering diteres, ya, sering diulang-ulang bacaannya bagaimana. Anak-anakku, qadar itu disebut juga dengan takdir. Nah, takdir ini dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Pengertian dari takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya, lahir dari suku apa, orang tuanya siapa, berjenis kelamin apa, ataupun kapan kita akan mati. Itu adalah contoh takdir mubrom yang tidak bisa kita rubah. Nah, anak-anakku, selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Takdir yang dapat dirubah dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar dan berdoa. Contohnya, orang yang bodoh akan bisa menjadi pandai loh jika ia mau belajar dan berdoa. Tapi tidak boleh belajar saja sampai lupa untuk sholat. Berdoa terus sampai tidak belajar. Nah, itu keliru. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa hikmah kepada qada dan qadar. Salah satunya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Serta tidak lupa mendorong manusia untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Serta tidak mudah putus asa. Benar ya? Nah, anak-anakku, bagaimana kiranya sikap kita kalau kita beriman kepada qada dan qadar? Yaitu 1, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Jangan putus asa dalam menerima ketentuan atau takdir Allah. Selalu mendorong manusia untuk berikhtiar atau berusaha dan berdoa dalam meraih cita-cita. Demikian ya anak-anakku, materi kita pada kali ini mengenai iman kepada qada dan qadar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.